Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini. Kami mau belajar mengenai satu topik. Kami mau didampingi oleh Roh Kudus supaya kami mengerti apa sebenarnya yang terkandung di dalamnya yang kami bisa terapkan di masa hidup kami yang singkat ini. Berbicara pada kami siap dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, saya akan segera share screen. Kita akan lanjutkan mengenai pembahasan Kitab Wahyu. Puji Tuhan, Saudara, dimanapun saja berada, baik di Indonesia ataupun ada yang ada di luar negeri, kita akan segera mulai ya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, judulnya memang provokatif ya. Judulnya memang provokatif, tapi memang ya saya ambil apa adanya dari Alkitab. Kalau kita periksa nanti minta tolong Benny ya untuk untuk bacakan ya. Kalau kita belajar kebenaran ini maka kita akan lihat sebenarnya apa adanya, sungguh-sungguh apa adanya. Judulnya pelacur haus darah ya, pelacur haus darah. Nah, saya memang mengganti judulnya karena saya pikir di lidah agak kurang enak kalau disebut pelacur peminum darah, tetapi kalau saya katakan pelacur haus darah. Ini kita masih lanjutkan, kita hari ini sampai pada pembahasan di Wahyu pasal yang ke-17. Wahyu pasal yang ke-17 ini Bapak Ibu Saudara seringkali digoreng, seringkali dicocokologi. Sehingga kadang-kala kalau orang yang belajar kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh, saudara pasti akan senyum. Saya tidak yakin bahwa saya akan selesai hari ini ya. Karena kenapa? Slide-nya ada 30. Dari seharusnya 65. Saya minta Benny bacakan ini Wahyu 17 ayat 1 sampai 4. Walaupun saya tulis sampai 18. Judulnya Penghakiman atas Babel. Silakan Ben bacakan. Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 18. Lalu datanglah 1 sampai 4 saja Ben, jangan banyak-banyak Ben. Oh ya. Sampai ayat keempat. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya." Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas satu persatu, layer demi layer ya. Wahyu 17 ayat 1 kita lihat lebih dahulu ya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan ya. Kecawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya." Jadi kalau Bapak Ibu melihat ini kan sudah diajar dari awal ya. Saya dengan istri saya juga membahas mengenai kitab Wahyu, dengan Kak Ana juga bahas kitab Wahyu. Jadi kita tahu di sini banyak perlambang-perlambang. Perlambang-perlambangnya juga ada yang dikatakan perlambang yang bilangan atau gematria. Jadi pada saat kita belajar ini kita mesti akrab dengan lambang-lambang yang lazim pada tahun 81 sampai 96 ketika kitab ini ditulis oleh seseorang yang bernama Yohanes di Pulau Patmos ya. Saya kasih catatan di bawahnya, hukuman atas Babel merupakan bagian integral dari ketujuh cawan, salah satu dari unsur-unsur hukuman itu. Jadi kalau kita melihat saudara, ini mengagumkan sebenarnya ya. Ini tidak menakutkan, tetapi ini penghukuman. Penghukuman buat siapa? Babel. Nanti kita lihat dulu, Babel itu apa, Babel itu siapa, dan Babel itu mengapa. Nah, kalau kita melihat banyak airnya, maka kita mesti melihat air itu simbol dari bangsa-bangsa, rakyat banyak, umat dan bahasa. Ya, kalau dikatakan binatang keluar dari laut, laut itu juga unsurnya air. Yang pada saat itu adalah lambang banyak orang, rakyat banyak, bangsa-bangsa, umat dan bahasa.
Jadi nanti kita lihat, wah ini kok Babel ada Roma juga. Nah, Roma itu sebagai tipe sempurna dari Babel atau refleksi yang sempurna dari Babel. Pelan-pelan ya. Nah, kita ngelihat sekarang pelacur besar dan Babel. Ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan. Ya, saya kasih garis kuning dengan garis bawah, huruf kuning dengan garis bawah, dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan. Ini putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi kalau kita melihat, Babel disebut pelacur, dan dengan dia raja-raja bumi telah berbuat cabul. Saudara mungkin masih ingat beberapa kali saya katakan gini, antikris atau 666, antikristos, antikristoi, ya, itu tidak menakutkan, ya. Karena apa? Alkitab mencatat jumlahnya pun ada batasnya. Tetapi kalau pelacur besar, ini mengerikan sekali, Saudara. Kenapa? Pengikutnya sangat banyak. Saya tulis di promo, bahkan banyak kalangan rohaniawan yang berzina dengan pelacur besar ini. Jadi kalau pelacur besar ini berzinanya luar biasa, ya ke semua golongan dari atas sampai bawah. Nah, kalau kita ngomong pelacur, ya kalau kita ngomong pelacur, maka sebenarnya yang bagian kedua saudara lihat di bawah, banyak kota atau bangsa dan dikecam sebagai pelacur. Tuhan kita itu ngomong mengenai pelacur itu bukan hanya dalam kitab Wahyu, tapi saudara nanti ya, saudara baca ya, Israel pernah dituduh pelacur, itu di Hosea 5 ayat 3. Yerusalem pernah dituduh pelacur, dan itu ayatnya banyak sekali. Tirus pernah disebut pelacur, ya. Niniwe pernah disebut pelacur. Kita mesti lihat apakah pelacurnya itu berhubungan dengan hal-hal yang seksual? Tidak, ya. Tidak, tetapi nanti saudara makin dalam, saudara akan mengerti sebenarnya yang disebut pelacur itu apa. Nah, sebutan pelacur sebenarnya sebuah ungkapan ketidaksetiaan kepada Allah yang sejati atau Yahweh Elohim. Allah yang esa, simbol ketidakberimanan, ya, simbol penyembahan berhala. Tetapi kalau dalam perjanjian lama, pelacur ini adalah kebanyakan dipakai untuk penyembahan berhala. Jadi kalau orang Israel ya melakukan penyembahan berhala, mereka dikatakan sudah berzina. Berzinahnya bukan kontak fisik secara seksual, tetapi berzina maksudnya adalah apa? Melakukan penyembahan yang lain yang bukan Yahweh Elohim. Kita ngelihat lalu datanglah seorang ketujuh malaikat membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini aku menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar ini Babel yang duduk di tempat yang banyak airnya. Artinya dia berkuasa, dia bertata di banyak bangsa, di banyak orang, di banyak suku bangsa. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur, dan dari kekejian bumi. Ini bahasa Inggrisnya bagus ya. Babel, kalau kita lihat ya, saya kasih keterangan di bawahnya. Babel adalah kekaisaran Roma yang menjadi simbol kekuasaan setan. Ya. Karena kenapa saudara pada saat itu ditulis, tahun 81 sampai 96, kekristenan sudah mengalami aniaya hebat. Ya. Salah satu dari 5 kaisar yang paling jahat itu ada pada saat Rasul Yohanes menuliskan kitab Wahyu ini, Kaisar Domitianus. Jadi dikatakan Babel adalah kekaisaran Roma yang menjadi simbol kekuasaan setan. Rasul Yohanes melihat Babel duduk ya di atas seekor binatang yang merah ungu. Kalau saudara ngikutin dari awal, ini lambang the beast ya. The beast ini jangan hubungkan dengan masyarakat ekonomi Eropa, jangan dihubungkan dengan G20, jangan, atau porosnya Putin, jangan. Karena seekor binatang yang merah ungu ini sebenarnya pangejawantan dari setan sendiri gitu loh ya. Setan sendiri artinya kenapa? Babel simbol kekuasaan setan yang berkuasa di tahta setan. Jadi itu pusat pemerintahannya. Kalau saudara jelas lihat ya, dan pada dahinya. Yang penting di sini kalau ayat 9, saudara perhatikan. Ya, ini saudara kalau periksa pasal 13, saudara kan ketemukan ini yang ribut orang 666 ini ya. Dan kalau saudara lihat, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ya, makanya ayat ini terjadi perulangan. Kalau kita lihat dengan benar,
bahwa orang untuk mengerti Wahyu 13 dan Wahyu 17 adalah orang tersebut harus melihat secara keseluruhan kitab Wahyu tersebut. Makanya dikatakan apa? Ialah akal yang mengandung hikmat. Ini nggak bisa seperti puzzle yang ilmu gadoologi atau cocokologi. Ya, nah ini perhatikan sungguh-sungguh. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. Ya, saudara jangan lihat 7 gunung itu, oh ini apa nih ya 7 gunung ya? Oh ini 7 gunung, wah ini negara-negara ini. Bukan, yang di atasnya tempat perempuan itu duduk. Tahun 8196, masyarakat atau 7 jemaat yang menerima surat dari Rasul Yohanes mengerti apa itu 7 gunung, yang di atasnya tempat perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. Wah ini saya nggak bahas malam ini ya, karena panjang. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Saya melihat di YouTube, saya melihat yang ayat 10 ini ditarik begitu hebat, sehingga pesan aslinya sampai hilang. Ya, oleh salah satu pembicara lah ya. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Saya lanjutkan. Saya belum pada intinya, ini baru pembukaannya. Perhatikan. Nah, saudara ngelihat, saudara, mata uang Roma, mata uangnya Kekaisaran Romawi. Saudara lihat, ini namanya Dea Roma. Sekali lagi saya katakan Dea Roma. Lambangnya kota Roma adalah perempuan yang duduk di 7 gunung. Jadi kalau saya mundur, saudara, Dea Roma dikatakan apa? Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya tempat perempuan itu duduk. Itu membicarakan mengenai Roma, pusat pemerintahan Kekaisaran Roma. Gitu loh. Ya, atau saya katakan ini bicara mengenai Roma. Tapi kalau saudara saya katakan Roma, jangan saudara berpikir Roma yang sekarang ada Vatikannya. Jangan, ya. Nanti saya akan bahas itu. Kalau saudara terjebak di situ, maka saudara akan tidak mengerti kebenaran firman Tuhannya. Jadi kalau dikatakan yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Jadi kalau saudara melihat, loh ternyata perempuan yang duduk di atas 7 gunung itu bicara mengenai Roma. Ya, ada yang bicara bahwa yang duduk itu namanya Artemis, salah satu dewi, dan dewi itu ya banyak sekali. Dewi kesuburan, dewi macam-macam. Nah, itu Artemis yang duduk di 7 gunung. Dan kalau saudara lihat ada binatang, saudara melihat ada figur di samping kanan, itu semua ada mitosnya, ada mitologinya. Untuk pengenalan saja, saya tidak periksa ini gunung ini melambangkan apa. Tapi ada pembicara-pembicara yang bahas 7 bukit, 7 gunung ini apa artinya satu-satu. Saya tidak akan, karena tidak ada pesan rohani yang bisa dibagikan kecuali hanya pengetahuan. Ayat 7 bukit atau gunung, Bukit Aventino, Bukit Celio, Bukit Capitolino, Bukit Esquilino, Bukit Palatino, dan seterusnya, saudara. Ya, jadi kalau kita ngelihat ini adalah lambang Roma. Ya, lanjut ya. Kita ngelihat sekarang, pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Saudara tahu, dan darah saksi-saksi Yesus itu bicara mengenai orang-orang kudus. Kak Ane pernah sampaikan, bukan berarti orang-orang kudus itu orang-orang yang specialized tersendiri, orang-orang kudus, bukan. Tapi kata orang-orang kudus, saksi-saksi Yesus menunjuk orang Kristen. Aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang Kristen. Saudara bisa ngerti ya sekarang? Jadi siapa perempuan itu? Saudara mesti ngelihat, ya, orang Kristen dianiaya dari tahun 30 sampai tahun 380. Bahkan ada 5 kaisar yang begitu jahat, yang begitu luar biasa nyiksa, ya, yang saudara diceritain oleh istri saya pada saat itu mengenai Polikarpus yang seperti apa. Terus kemudian ada bapak gereja yang dimasukkan ke Browns yang sapi atau lembu dari tembaga dan dimasukkan di situ dan dibakar dari dalam. Makanya ini bicara mengenai apa? Mabuk oleh darah orang-orang kudus. Mereka tuh tidak ada henti-hentinya, saudara, bunuh orang percaya, bunuh orang Kristen, bahkan dicari untuk dibunuh, dan darah mereka halal. Nah,
kalau saudara periksa penulisan nama di dahi, ya, di dahinya, maka sebenarnya bukan satu kali saja di Wahyu 13, bukan. Tapi kalau saudara periksa, ada banyak sebenarnya ya. Lihat tuh, 3 ayat 12, 7 ayat 3, 9 ayat 14, 14 ayat 1, 22 ayat 4. Jadi itu bicara mengenai yang ditaruh di kepala, yang taruh di tangan, yang ditaruh di dahi, itu bicara mengenai apa? Pola pikir. Dan kalau ditaruh di tangan, artinya apa? Yang kita kerjakan. Jadi kalau kita melihat penulisan nama di dahi, itu tidak serta-merta orang ngomong apa, wah Pak Michael Sony pasang chip ini orangnya. Dan saya dikirimin setelah saya bagikan undangan, ada seseorang yang malam-malam WA saya dikatakan, lihat, ada yang Indonesia sudah ada yang pakai chip, yang di luar negeri sudah pakai chip. Saya katakan gini, bagaimana seseorang ya ketika chip itu dipasang tiba-tiba jadi antikris. Orang jadi baik itu tidak cepat. Orang jadi jahat tidak cepat. Ya, coba saudara kalau punya kalung salib, saudara pegang salib, apa saudara langsung jadi seperti Yesus? Tentu tidak. Banyak orang-orang yang melakukan kejahatan pakai kalung salib. Jadi kalau ada satu benda yang lalu kan isunya vaksin itu adalah apa? Antikris 666 ya. Bayangkan sampai hari ini orang-orang yang pakai vaksin tidak berubah menjadi antikris. Hati-hati, doamu kan nggak akan sampai di surga. Siapa bilang? Saya hadir di satu tempat orang-orang penuh Roh Kudus, orang-orang meluap Roh Kudusnya ketika saya melayani mereka. Siapa bilang? Itu isu oleh orang-orang bodoh dan disebarkan oleh orang-orang yang lebih bodoh karena tidak belajar firman Tuhan. Makanya kalau kita melihat ya, pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur. Bapak Ibu mesti tahu ya, pada pelacur zaman dulu itu pakai sejenis ikat kepala atau kalau sekarang bando. Ya, nama mereka, nama itu tidak disebutkan, tetapi ditulis di pita kepala atau bando tersebut. Tapi kalau ini ditulis, namanya mendahsyatkan, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur. Dan dari dia, Bapak Ibu, dari pelacur Babel besar ini, ya menghasilkan pelacur-pelacur yang lain. Dan dari kekejian bumi. Jadi saudara mesti melihat, jadi orang yang melacur dengan dia, itu akan tahu, ya namanya Babel besar, ibu dari segala pelacur. Wah ini ngeri, saudara. Ya, saudara lihat yang ditulisan di bawah, nama yang tertulis di dahi tampaknya dimaksudkan oleh penulis Wahyu, Rasul Yohanes, sebagai ungkapan realitas akhir keberadaan seseorang. Roma benar-benar pantas disebut ibu dari wanita-wanita pelacur. Saudara mesti lihat, selain kekejamannya yang luar biasa, Kekaisaran Roma, mereka juga punya dewa yang mereka teruskan sebenarnya dari zaman Yunani. Dan bahkan ditambahi pada saat Roma berkuasa, saudara mesti lihat, ada kuil-kuil yang menyembah kekaisaran. Makanya Roma benar-benar pantas disebut ibu dari wanita-wanita pelacur. Karena kekayaan, prestasi, dan kuasa yang membuat ia bisa bangga. Ya, menyembah dirinya maksudnya, menyembah dirinya semuanya. Namun pada akhirnya semua itu tiada lain dari sebuah berhala yang didefinisikan sebagai unsur pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Jadi mereka udah nggak perlu Tuhan, mereka perlu dewa, mereka perlu dewi, dan masing-masing dewa, masing-masing dewi ada specialized-nya. Dewa kesuburan, dewa tanah, dewa perikanan, dewa roti, dan lain sebagainya. Mereka lebih percaya itu daripada memilih apa yang diajarkan mengenai Yahweh Elohim. Maka dari itu, kekristenan menjadi musuh bersama, musuh negara, musuh kekaisaran. Pertanyaannya, apakah Roma adalah Babel? Ya, kan ngomong gini, ngomong Roma itu Babel. Pikiran kita itu langsung lari gitu loh. Roma yang sekarang Vatikan, Paus. Bahkan kalau kita mau belajar, ada tuduhan yang semena-mena, tuduhan yang tanpa dasar. Ya, saya tuliskan di sini, saya ambil dari satu buku. Salah satu judul buku yang paling eksplisit dan provokatif tentang pengidentifikasian Paus sebagai antikristus ditulis Kristen Protestan terkenal di Eropa. Saudara lihat tahunnya, tahun 1888. Sebentar dulu, sumbernya dari mana sehingga seorang yang namanya Willy ini menuliskan
Dikatakan papacy, di papacy maksudnya paus is the antichrist. Nah, kita ngelihat sumbernya dari mana? Saya kasih tulisan kuning, ya. Anggapan bahwa paus adalah antikristus memang populer. Bayangin, saudara, sejak zaman Martin Luther abad ke-16, bahkan beberapa tokoh yang disebut para pendahulu reformasi, dikatakan John Wycliffe, John Huss, juga sudah lebih dahulu mengadopsi pandangan ini, gitu loh. Ya, kita harus sadar memang pada zaman itu Katolik sedang mengalami penurunan yang luar biasa. Itu yang ditentang oleh Martin Luther. Dan Martin Luther kita ngelihat ya, nggak bagus-bagus amat. Selain dia yang dikatakan dia nuduh Katolik, nuduh Roma itu sebagai Babel, Paus adalah antikristus, dia juga antisemit, dia anti sekali sama orang Yahudi. Ya, memang dia berjasa sekali untuk reformasi, tetapi kita ngelihat ada unfinished, ada sesuatu yang belum selesai yang dilakukan oleh Martin Luther. Nah, begitu populernya pandangan bahwa Paus adalah antikristus, Roma adalah Babel, gara-gara dalam kitab Wahyu disebut apa? Babel itu adalah Roma, Roma itu adalah Babel. Makanya pendiskreditan tanpa pengetahuan akan kebenaran yang sungguh-sungguh. Ini tidak benar, saudara. Ini tidak benar, sungguh-sungguh. Apalagi saudara yang mengerti mengenai sejarah. Ya, jadi kita jangan mencurigai yang lalu saya tunjukkan, wah, Paus lagi duduk di sebuah kursi, terus di belakangnya ada salib yang terbalik. Beberapa orang hamba Tuhan yang tidak belajar, mereka kan ngomong apa? Tuh kan, itu kan lambangnya gereja setan, itu kan lambangnya satanis, itu lambang penolakan terhadap salib Tuhan Yesus. Saudara nggak tahu kalau yang namanya Paus menggunakan takhta ya atau tempat duduk kebesarannya dengan salib yang terbalik, itu bukan salib antikristus, itu bukan salib satanik, tetapi itu salibnya Petrus. Kenapa? Karena Petrus disalib terbalik dan Petrus disebut sebagai Paus yang pertama. Jadi itu sebuah penghormatan. Duduk, kenapa? Duduk di situ menghormati Petrus yang mati. Dikatakan apa? Dia tidak layak disalib seperti tuannya. Dia memilih untuk disalib terbalik. Makanya kita ini mesti cerdas, saudara. Jangan kagetan, ya, jangan kagetan dan jangan bodoh, saudara. Ya, kalau kita melihat, ya, begitu populernya pandangan ini sampai para tokoh yang berbeda prinsip hermeneutik maupun posisi teologi pun sampai memegang pandangan yang sama, menganggap orang-orang Protestan ini menganggap bahwa Katolik itu adalah musuh bersama. Sampai seorang Stephen G. Nichols menulis Such a Different Eschatology. Ya, nanti saudara baca sendiri. Dan itu betul-betul tuduhan yang enggak ini, saudara. Enggak berdasar gitu loh. Ya memang gara-gara itu rusak. Jadi kalau saudara katakan gini, ada sebuah sinode yang kemudian pemimpinnya jatuh karena apa? Karena melakukan perbuatan cabul atau asusila gitu. Terus kemudian dia dipenjarakan. Apakah itu mewarnai seluruh sinode bahwa seluruh sinode itu sesat? Tidak. Saudara lihat teman-teman kita di Katolik itu betul-betul sedang merubah dirinya secara luar biasa, terutama di Paus yang terakhir ini. Bapak Ibu mesti ngelihat sesuatu yang ini. Ya, kalau kita ngelihat antikristus memakai kekerasan untuk mengancam dan menakut-nakuti supaya manusia menyembahnya. Kita sudah belajar mengenai antikristos, antikristoi, ya, tunggal, jamak, kita terus ho antropos apolea, ya, manusia durhaka. Terus ada pseudokristos, ya, Mesias yang palsu. Dan ini semua ya menyiksa orang Kristen, pakai siksaan. Dan kita melihat siksaan yang paling besar itu bukan pada zaman ISIS, bukan, ya, tapi siksaan yang paling besar justru terjadi pada saat tahun 30 sampai tahun 380. Model penyiksaan yang hebat. Makanya orang-orang Kristen ada yang ngomong ini, aku nunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setelah itu baru ada siksaan. Saudara lupa kalau penganiayaan itu sudah dan sedang terjadi sampai nanti pengangkatan. Jadi tidak usah nunggu, wah nanti penyiksaan. Hanya penyiksaannya nanti saudara akan melihat dengan jelas pada malam hari ini. Sedangkan Babel memakai daya tarik dosa seks. Jadi dikatakan kalau ngomong Babel, Babel itu Roma. Maka kalau kita lihat Babel itu Roma, ya, kekaisaran Romawi,
maka di dalamnya penuh seks. Contohnya Caligula. Caligula itu senang orgi, senang pesta, pesta seks. Saking pesta seksnya hebat sampai apa? Maaf, air mani itu buat masker. Kalau saudara lihat kegilaannya Nero, ketika istrinya mati ya, dia cari orang yang persis istrinya. Dia itu laki sampai dia apa? Laki itu kemudian dia operasi persis seperti istrinya. Kebayang enggak? Dan istilahnya pedofilia, homoseksualitas, lesbianisme itu pada saat Roma. Makanya dikatakan materialisme. Itu gila-gilaan, saudara. Gila-gilaan. Dan Tuhan memakai istilah ini, Babel, ya, Babel, pelacur besar ini hanya untuk merefleksikan tentang kegilaan seks dan materialisme untuk memikat orang Kristen. Nanti saya akan kembali ke bagian yang ini, ya. Idiom umum, ya, kalau tidak bisa diminta baik-baik, maka pakailah kekerasan. Tapi bagi setan, kalau tidak bisa pakai cara kekerasan untuk meraih umat sebanyak-banyaknya untuk berpihak pada dia, pakai cara kenikmatan, ya. Makanya ketika ada orang berkata, nanggapi saya Roma 10 ayat 9 dengan mulut mengaku dan hati percaya, pada saat itu ditulis orang Kristen sedang dianiaya, ya, dianiaya, ngaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti ditangkap, dimiskinkan, dianiaya, dibunuh. Umurnya jelas, paling lama 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Nah, orang tanya, Pak, susah mana jadi Kristen zaman sekarang sama orang Kristen zaman dulu? Saya katakan zaman sekarang. Kalau dulu, ngadepin musuh hanya 3 sampai 6 bulan. Sementara kita ngadepin musuh yang lain dalam bentuk apa? Kenikmatan, keinginan daging, keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Kita ngadepinnya tuh 24 jam dalam sehari. Contoh, kita buka sekarang yang berbayar, View, Prime Video, Netflix. Orang punya Netflix, cari apa? Cari yang, wah ini mesti dirubah nih, supaya aku dapat yang bukan di Indonesia, VPN kalau nggak salah. Terus kemudian, ya apa? Supaya aku dapat yang di luar. Supaya apa? Aku bisa melihat bebas. Yang pengen dilihat apanya? Ketelanjangan. Yang dilihat apanya? Orang bersanggema. Terus yang dilihat apanya? Kebebasan seksual. Jangan-jangan ada di antara saudara yang seperti itu. Itu kenikmatan. Kenikmatan. Makanya keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Wah, itu susah sekali, saudara. Susah sekali. Makanya kalau setan tidak bisa pakai cara kekerasan untuk membuat orang Kristen berpihak padanya, dia pakai cara kenikmatannya. Dan pada tahun 380, yang namanya kekristenan dininabobokan ketika orang Kristen, ya, ketika orang Kristen atau agama Kristen jadi agama, waktu kekristenan jadi agama, itu rusak sekali. Orang-orang yang biasanya berjuang pakai iman, mereka pakaikan jubah, secara jubah yang mahal, dikasih fasilitas kelas 1, didudukan di kursi-kursi terhormat, dan kemudian dimintai pendapat. Ya, nggak semuanya. Makanya kalau orang-orang Kristen ada duduk di satu tempat, ya waspadai. Ya, kita ngelihat prahara di Indonesia mengenai apa? Mengenai salah satu yang lagi sedang ribut, seseorang yang harusnya menjaga dan melindungi malah membunuh. Bisa kebayang, saudara. Dan barusan ini lagi ada satu gubernur yang dikatakan ada transfer sekian ratus miliar ke kasino yang ada di Singapura. Kebayang, saudara. Nggak gampang untuk handling kenikmatan. Nggak gampang untuk handling uang. Nggak gampang. Makanya itu, kalau kita tidak punya uang, kita tidak punya jabatan, kita tidak bisa merendahkan orang lain. Kita tidak bisa menindas orang lain. Kalau kita punya kekuatan finansial, kita bisa nindas orang lain. Makanya ada beberapa orang, maafkan saya, dikunci sama Tuhan supaya tidak kaya. Kenapa? Karena kamu punya potensi untuk menginjak orang lain. Kamu punya potensi untuk menyusahkan orang lain. Dan kamu punya potensi untuk apa? Untuk liar, untuk keluar dari rumah tanggamu. Dan kau punya selingkuhan di mana-mana. Ya, itu ada kebijaksanaan Tuhan. Makanya waspadai dengan yang namanya kenikmatan. Ini jualannya setan. Jualannya setan itu fear and greed. Ketakutan dan kerakusan.
Ya, makanya kalau lihat beberapa pengajaran-pengajaran sesat di kekristenan, kamu mesti lakukan ini, kamu mesti lakukan ini. Kalau enggak, kamu digebuk Tuhan. Saya barusan bertemu dengan seseorang di Zoom, dikatakan apa? Kamu sih nggak bayar, dalam tanda petik nggak bayar perpuluhan, makanya Tuhan gebuk bisnismu. Halo? Masa namanya persembahan kasih, saudara? Kalau kita tidak memberi karena memang kita lagi ada masalah, Tuhan yang baik tidak akan mungkin gebuk, lihat anakmu bermasalah. Kenapa? Karena kamu lupa bayar. Kamu lupa ke gereja. Tuhan kita enggak seperti itu. Zaman perjanjian baru adalah zaman kasih. Kalau kita diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Pagi-pagi kita bangun, ada pilihan. Kita tetap di atas tempat tidur atau kita pergi ke gereja. Dan itu yang namanya pilihan kita adalah pilihan kasih. Dan kalau kita nggak bangun dari tempat tidur, kita memilih tidur, dan Tuhan gebuk kita, itu bukan cinta, itu paksaan. Dan itu bukan Tuhan kita, Yesus. Maka dari itu dikatakan apa? Pilihan-pilihan yang kita buat, pilihan-pilihan yang kita buat, itu menunjukkan apakah kita mengasihi Tuhan, apakah kita mengenal Tuhan, ataukah kita hanya berwacana menjadi seorang yang beragama Kristen. Green. Makanya orang datang ke gereja. Kenapa datang ke gereja? Ya, supaya aku diberkati. Supaya apa? Berlimpah-limpah. Buat apa berlimpah-limpah? Makanya saya tidak percaya orang berkata gini, Tuhan berkati aku. Kalau engkau berkati aku nanti akan memberi Tuhan. Ya, nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Justru dari hal yang sederhana, yang kecil dulu, engkau bisa memberi. Kalau tunggu besar, saudara, saya kasih tahu mungkin ya. Kalau saudara punya uang 1 juta, saudara kasih 50.000, itu kecil, saudara. Tapi kalau saudara punya uang 100 juta dan saudara ngasih orang 5 juta, saudara mulai mikir. Kalau saudara punya uang 5 miliar, saudara ngasih orang 50 juta, mikirnya berkali-kali lipat. Makanya fear and greed ini adalah mainannya setan. Supaya orang apa? Supaya orang ada dalam kendali dia. Ini mainannya ajaran-ajaran sesat. Kalau kamu tidak ke gerejaku, kalau kamu tidak bersama-sama dengan aku, tidak di komunitas saya, tidak di persekutuan saya, maka engkau nggak akan diberkati. Kalau kamu ada bersama-sama dengan saya, kamu bisa kaya. Di tempat ini, kekayaanmu berlipat kali. Tidak seperti itu. Itu bukan Tuhan. Maka waspada. Jangan-jangan kita masuk dalam gerakannya pelacur besar itu. Bad liar, saudara. Setan itu bad liar. Saudara mesti ingat Taman Eden. Dia membelokkan. Jadi jangan kaget kalau saudara ngelihat ya. Ya ini loh salah satu. Kalau kita udah belajar mengenai penyiksaan yang seperti apa. Kita sudah belajar dari Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 16. Tapi saudara mesti lihat. Wahyu pasal 17 bicara apa? Kenikmatan. Seks dan materialisme. Dikatakan. Makanya keinginan mata, keinginan daging. Waduh saudara. Susah untuk mengendalikan lidah, susah untuk mengendalikan mata, susah untuk mengendalikan emosi. Dan itu kita belajarnya luar biasa. Nah, banyak pengajaran-pengajaran yang karena setan itu bad liar, maka untuk meraih orang Kristen, untuk menjangkau orang Kristen, dijangkau dengan apa? Tidak pakai kekerasan. Ajarannya hanya dibelokkan, meleset. Sehingga kenapa? Udahlah, Tuhan kan ngampuni kamu. Dia Tuhan yang maha baik. Neraka itu hanya untuk menakut-nakuti. Saudara, neraka itu nyata. Seperti surga itu nyata. Neraka itu nyata. Jadi jangan play a game dengan Tuhan, ya. Sekali lagi, setan itu bad liar, ya. Jadi ingat Taman Eden, saudara, ya. Nah, pelacuran rohani adalah praktik hidup yang mengesampingkan Tuhan. Sebab lebih mengutamakan materi dan kekayaan dunia. Gitu loh, saudara. Jadi mari kita lihat, ini pelacuran rohani. Itu yang dimaksud Roma, yang dimaksud Babel itu bukan kota Roma yang Vatikan, tapi ini gerakan. Gerakan untuk apa? Mengutamakan materi dan kekayaan. Saudara mesti baca surat Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara akan terbuka. Akhir zaman itu orang-orang akan lebih selfish. Wah itu saya nggak bahas sekarang. Nah, coba saudara lihat yang ada di layar saudara. Saya ambil sengaja tidak ngambil di Indonesia, nanti akan jadi masalah. Buat pendeta-pendeta nanti dikatakan apa? Coba saudara, ada doa untuk cancel out debt. Untuk apa? Meng-cancel, untuk membatalkan yang namanya hutang. Bayangkan, hutang yang bayar. Nggak bisa di-cancel, saudara. Ya, saudara yang hutang kok dikatakan apa? Tuhan, ada urapan hutang lunas. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa, makanya sekali lagi ini yang dikatakan, I come before you today with my financial situation
things that have been so hard for me that now I'm in a lot of debt and I don't know what to do. Tuhan kita adalah Tuhan yang tanggung jawab, saudara. Ya, Tuhan yang ngajarkan tanggung jawab. Kenapa? Kalau kita nanti pindah ke langit baru, bumi baru, kita akan dipercaya Tuhan suatu tempat yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus akan jadi raja kita. Dan kita diajar sebelum memasuki langit baru, bumi baru yang kita seringkali namakan surga, kita akan dididik karakter kita. Ya, kita mesti ngelihat kalau kita punya masalah ada dua bagian soal masalah. Masalahnya kita mesti ngelihat gini, ada dua cermin. Kalau saudara punya masalah, harus lewat dua cermin. Satu, apakah masalah itu karena tabur tuai? Saya pernah kasih contoh ya. Ada seorang hamba Tuhan yang terjerat kartu kredit. Banyak kartu kreditnya dan semuanya limit dan dia nggak bisa bayar. Dia bukan pakai kartu kreditnya buat pengobatan, tapi buat gaya hidup, buat barang-barang bermerek dan makan di restoran-restoran ternama yang ada di media sosial. Jadi bukan pakai kartu kredit karena kepepet, karena apa, istrinya atau suaminya sakit. Enggak, karena untuk gaya hidup. Nah, kalau orang seperti ini, Tuhan berikan mujizat-Mu. Ketika utangnya lunas, dilunasi quote unquote oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah apa? Dia akan buat hutang lagi dan lebih gila. Sama seperti orang yang sakit, yang datang ke saya, Pak Michael Sony, tolong doakan saya sakit. Ya, asam urat saya tinggi, trigliserid saya tidak terbaca. Ya, terus kemudian kolesterol saya luar biasa, gula darah saya luar biasa. Saya tanya, Bapak sehari minum kopi berapa? 5 mak. 5 mak manis. Terus saya, Bapak olahraga enggak suka olahraga? Bapak jaga makan enggak jaga makan? Nah, kalau kayak gini hidup tidak bertanggung jawab tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kalau kamu disembuhkan Tuhan dengan tidak merubah gaya hidup, kamu akan ulangi lagi kesalahan yang sama. Contoh terakhir, saya kasih tahu. Ada seorang datang pada saya setelah doa. Ada, Pak, tolong doakan. Istri saya kabur 3 bulan. 3 minggu. WA saya diblok. Ya. WA saya diblok. Nomor telepon diblok. Jadi saya tanya, kenapa istrimu kabur? Tidak serta-merta begitu saja kabur. Hobi atau iseng gitu. Enggak. Saya ngomong sama dia. Dikatakan gini, apakah ini pertama kali kabur? Jawabannya apa? Pak, ini bukan pertama kali kabur. Ini sudah beberapa kali. Tapi kali ini dia ngeblok WA saya, ngeblok telepon saya. Saya tanya, apa yang terjadi? Dia ngomong ini, hidup tidak bertanggung jawab. Tangan saya jahat, mulut saya jahat, kaki saya jahat, intonasi saya jahat. Coba bayangin saudara. Saya katakan, istrimu kabur. Karena kamu tabur, kamu tuai. Kamu jahat. Udah uang belanja kamu ketatin, kamu jadikan anak orang seperti itu. Jadi kalau istrimu dipulangkan Tuhan, buat Tuhan itu mudah untuk memulangkan istrimu. Tapi kalau sampai di dalam rumah, istrimu tuh kasihan. Anaknya orang yang harusnya kamu kasih. Kamu jadikan bulan-bulanan seperti itu. Berubah Pak karakter. Kamu cari pendeta yang lain. Yang menjanjikan janji surga yang bukan dari Tuhan. Kamu hidup tidak bertanggung jawab. Satu ketika kamu tabur, kamu tuai. Dan sekarang tuaianmu sudah mulai di awal. Coba saudara lihat. A prayer against evil forces working. Yang disalahkan setan. Padahal kita pengelolaan keuangan nggak benar. Contohnya seperti itu. Saya teruskan ya saudara ya. Saya harap saudara masih bersama-sama dengan saya. Nah, seperti ini saudara. Sedih ketika melihat apa? Prayer for miracle money. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya memegangnya. Uang yang ada stempel TOV, TOV, artinya amat sangat baik. Tahu saudara, sangat baik, maaf. Sangat baik. Di stempel. Saya tanya, ini uang buat apa? Oh, uang ini ditaruh di dompet. Maka dia akan menarik uang-uang yang lain. Supaya masuk ke dompet saya. Apa bedanya sama kejawen? Apa bedanya sama pesugihan, saudara? Hanya pakai tanda lambang-lambang kekristenan untuk mensahkan. Padahal di belakangnya adalah roh pelacur besar. Hanya memanipulasi Tuhan. Makanya saya kasih tahu. Ada satu pendeta yang mengatakan, ini jin yang namanya Yesus. Bukan Yesus yang benar. Tapi ada jin yang ngaku sebagai Yesus. Karena yang diajarkan bukan ajaran Yesus. Untung nggak jadi mereka akan mengeluarkan ATM. ATM ada dilaminasi dengan TOV. Karena kalau itu dimasukkan, maka uang dari mana-mana itu akan masuk. Ini kan sama seperti kepercayaan saya dulu sebelum saya terima Yesus.
Hanya kalau dulu orang ke Gunung Kawi, sekarang Gunung Kawi dalam bentuk apa? Gunung Kawi buka jam operasionalnya pada hari Minggu. Ini loh yang kita tidak waspadai. Kita ini ribut sama 666, kita ribut sama 666, kita ribut sama chip. Kita lupa ada yang lebih merusak karena semua orang punya potensi. Ya. Yang terakhir, berita terakhir. Seorang hamba Tuhan terkenal panutannya orang muda di Amerika. Flirting lewat apa? Media sosial. Dia langsung turun dan namanya buruk. Kalau turun sih nggak jadi masalah, saudara. Tapi seperti komet dia narik orang banyak untuk keluar. Tidak lagi percaya pada Yesus. Seperti itu. Dan ini jadi PR gereja yang luar biasa. Makanya hamba Tuhan itu, saudara, hamba Tuhan itu sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Berkumpullah sama Tuhan. Yuk, panjangkan sabar. Ya, karena tujuan kita itu langit baru, bumi baru. Nggak heran. Saya tadi lihat video dibagikan di grup 9. Saya bagikan di grup 9. Saya katakan apa? Ada perjanjian. Mereka supaya, ada perjanjian. Perjanjian itu terkenal pada saat perjanjian lama. Perjanjian garam. Nah, kita perjanjiannya cukup dengan perjanjian ketika apa? Penebusan oleh darah Yesus. Terus kemudian kenapa? Diikat, ada perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh kedua belah pihak. Saudara tetap percaya. Nanti di pengadilan nanti. Pengadilan nanti buktikan. Buktikan. Makanya ada prophet per prophet. Ada nabi-nabi yang khusus mendoakan orang supaya orang sukses. Dikatakan apa? Prophet untuk apa? Untuk hidup berkelimpahan. Padahal dikatakan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi kamu hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan itu perisos. Bukan kelimpahan duit. Bukan kelimpahan harta. Saudara, makanya, saya kalau kelimpahan harta kan bisa healing. Kebanyakan healing, saudara, hari Minggu, hari-hari ibadah, saudara hilang. Lama-lama hilang. Betul nggak? Healing, lama-lama hilang. Saudara nggak peduli Tuhan, makanya Tuhan jadi sarana. Dulu saya di Kejawen untuk mencegah supaya setan tidak marah, kita kasih sesajen. Supaya Tuhan tidak marah, kita kasih pujian penyembahan. Supaya Tuhan tidak marah, kita kasih persembahan. Supaya Tuhan tidak marah, kita berkegiatan. Gitu. Kan banyak yang seperti itu. Makanya ada istilah prophets for profit. Ya, waduh, satu ketika saya harus bawa tema mengenai nabi. Itu gampang orang ngomong, wah, ingat loh, harus bisa bedain. Ya, antara nabi sama orang yang hanya punya karunia marifat. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara harus serius sama Tuhan. Saudara harus serius. Karena kita ada di masa-masa yang mengerikan. Masa di mana pelacur besar itu sedang menuai besar-besaran. Ya, bukan itu salah satu tuaiannya. Salah satu yang pernah ditanam adalah apa? Ada standar yang sudah diberikan. Kalau umur segini harus kawin, ya. Makanya gelisah orang, aduh kalau aku enggak kawin. Makanya ada orang yang bahasa Jawanya memeti gitu, aduh aku harus kawin. Kalau nggak kawin itu makanya dia nggak lengkap hidupnya. Udah kawin, aku harus punya anak. Kalau nggak punya anak nggak lengkap hidupnya. Kalau sudah punya anak, aku harus punya rumah sendiri. Aku harus punya mobil sendiri. Saudara, akhirnya hidupnya tidak sejahtera. Jadi kesejahteraannya kalau dia kawin, kalau dia punya anak, kalau dia bukan karena keberadaan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam keluarganya. Emang kenapa kalau umur sekian saudara tidak nikah? Umur sekian saudara belum punya anak? Kalau nggak punya anak kenapa? Gitu loh. Dan sehingga banyak orang kehilangan damai sejahtera. Begitu loh. Sehingga kita akan lihat ada satu hukum yang bukan dari Tuhan kita. Makanya dikatakan perisos. Perisos itu dinaikkan kualitas manusia batinnya kita. Makanya itu loh, aduh ini saya tulis di sini. Ini pelacuran rohani. Adalah praktik hidup yang mengesampingkan Tuhan, sebab lebih mengutamakan materi dan kekayaan dunia. Saudara baca 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta gangguan hidup, bukan berasal dari Bapa,
melainkan saudara lihat dari dunia. Ini musuh kita laten. Makanya kalau orang tanya, Kak Michael Sony sudah sampai di mana pengiringan sama Tuhan? Sudah sampai di mana kedewasaannya? Saya rawat jalan. Saya bisa melakukan kekerasan, kehancuran, saya bisa. Tapi saya hanya satu saja, saya selalu ingat. Saya mau pulang ke surga. Saya mau langit baru, bumi baru. Pelacuran rohani, saudara. Babel ini, pelacur besar ini, sudah jangkiti semua lapisan masyarakat. Seks dan materialisme. Dari kalangan elit. Ini kalau nggak Alkitab yang ngomong, saya nggak akan bahas, saudara. Ya, elit politik, elit sosial, elit ekonomi. Tadi saya baca, untuk jadi caleg, untuk satu kursi, perlu minimal 400 juta setoran. Maka dari itu ketika dia duduk di kursi itu, yang terjadi adalah apa? Elit politik. Tadi barusan ada pesawat. Ada pesawat yang ngangkut apa? Ngangkut uang ratusan miliar. Saya ngomong begini, Tuhan. Banyak orang yang sedang susah. Banyak negara kami itu banyak orang yang sedang susah. Ya, nggak pantas gitu loh. Saya ini hamba Tuhan. Nggak pantas ya. Seorang hamba Tuhan itu bermewah-mewah itu nggak pantas. Ya. Nah, dikatakan apa? Elit ekonomi, bangsawan, raja-raja sampai di kalangan rakyat jelata, bahkan rohaniwan. Katakan gini, kalau rohaniwan yang pengusaha, ya oke lah, fine. Kalau dia mau usahanya dia memang ketemu gubernur, ketemu para konglomerat, ya tongkrongannya harus bagus. Tapi kalau rohaniwan, maaf, hidup dari uang jemaat. Setelah itu bermewah-mewah, itu kemungkinan uang janda yang ngasih dari seluruh hidupnya. Ada orang yang mengesampingkan kebutuhannya untuk bisa memberi, dan itu orang rohaniwan yang melakukan itu tanggung jawab di depan Tuhan di pengadilan. Takut, saudara. Takut saya. Makanya pelacuran rohani itu sudah sampai di mana-mana. Kalau saudara terjangkiti, better saudara nanti saudara kita doa sungguh-sungguh. Dan ini dampaknya luas, saudara. Makanya antikristus hanya berapa sih diberi kekuasaan apa? Atas 1/4 bumi. Kalau yang ini punya potensi untuk apa? Untuk 3/4-nya bisa dirusak. Makanya Tuhan kita bilang, kalau dia datang kembali, adakah iman di bumi ini? Iman itu apa? Keberserahan sepenuh kepada Tuhan. Makanya kita kalau disayang Tuhan kadang-kala dibawa ke situasi yang kita tidak bisa mengandalkan orang-orang kaya, kita tidak bisa mengandalkan orang-orang hebat, kita tidak bisa mengandalkan orang-orang berkuasa. Dan di satu sisi kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Ayo saudara, tumbuh ya saudara. Ini saya kaget baca ayat ini ketika saya periksa bahasa aslinya juga, bahasa Yunaninya. Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak tahukah kamu, hanya disebut tidak, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Saudara mungkin ngomong pelacuran terus, ya. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Persahabatan. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara tahu NIV-nya, saudara tahu KJV, NKJV, SIV, dan lain sebagainya. Bunyinya apa? Yang dikatakan, you adulterous people. Adulterous itu berzina. Kamu orang-orang yang suka berzina. Loh, aku tidak pernah melakukannya dengan orang lain selain istri saya. Tapi dikatakan, you adulterous people. Do you know that philia, ya, persahabatan philia dengan dunia ini? Sudah lihat, pakai kata philia, tidak pakai kata eros. Artinya kenapa? Sampai menjadi bagian dalam hidup, that is philia. Eros kan hanya muncul pada saat lagi libido tinggi, eros bisa muncul. Tapi persahabatan ini, itu engkau pikir philia itu sudah bagian dari itu. Itu biasa, nggak biasa. Nggak biasa. Ya. Janji Tuhan. Harusnya disadari bahwa kekayaan dunia bukanlah bagian dari janji Tuhan kepada orang percaya. Ya. Tuhan Yesus kita tidak pernah menjanjikan kepada umatnya kekayaan dunia. Nggak ada. Kalau ikut aku, kamu kaya. Kamu ikut aku, jalanmu mudah. Atau menjanjikan mengikut Tuhan diberkati secara finansial. Atau dengan secara berlimpah-limpah dan kehidupan yang mudah. Nggak pernah. Coba saudara bongkar kebenaran firman Tuhan. Nggak pernah.
Yang Tuhan Yesus janjikan adalah Dia akan menyertai kita senantiasa sampai hari kedatangan. Ya, beberapa slide lagi. Mengapa harus disertai? Mengapa harus disertai sampai Roh Bapa, yaitu Roh Kudus, harus turun ke dunia untuk mendampingi orang percaya? Sampai Roh Kudus harus turun. Karena Yesus tahu kehidupan di dunia ini bagi orang percaya, orang yang menyerahkan dirinya sepenuh kepada Tuhan itu pisteo, percaya. Itu sukar. Harus pikul salib dan sangkal kiri. Itu mustahil kalau tanpa didampingi oleh Roh. Jadi Roh Kudus itu bukan buat getar-getar, Roh Kudus bukan buat rebah-rebah, Roh Kudus juga bukan untuk jadi kenayang melihat kehidupan orang lain, tapi Roh Kudus menyertai. Kenapa? Karena dari hari kita percaya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sampai pada hari kematian kita atau hari kedatangan Tuhan, ada serangkaian kurikulum untuk kita pikul salib dan menyangkal diri menjadi seperti Yesus. Sedikit lagi. Saudara pernah dengar ada pendeta berkata, oknum pendeta, miskin itu kutuk. Kalau benar seperti yang dikatakan oleh beberapa oknum pendeta bahwa kemiskinan itu kutuk, maka pastilah 12 murid Yesus kesemuanya hidup di bawah kutuk. Murid Yesus miskin semua. Bahkan semua jemaat mula-mula kena kutuk. 12 murid Yesus, satu mati bunuh diri, digantikan Matias, harusnya nunggu Rasul Paulus. Bukan saja kena kutuk, saudara, mereka juga ternista karena selain miskin, mereka mati dengan penderitaan yang tidak terperikat. Jadi miskin itu bukan kutuk, saudara. Ya, ada beberapa memang mereka dimiskinkan. Saya mengabaikan yang miskin karena tabur tua ya. Udah kerja keras luar biasa, sama seperti tempat yang lain, saudara tahu kan? Menerima pegawai dengan agama tertentu, makam saja dengan agama tertentu, sampai orang memakamkan tuh harus pindah kota. Kenapa? Karena di situ harus yang sekepercayaan dengan kita. Kita menghadapi 2024 yang nggak ngerti lagi yang dulu. Tidak, istilahnya mayat tidak bisa dimakamkan, tidak bisa disembayangi gara-gara apa? Karena beda aliran, itu seagama. Nih, judul saya kasih highlight provokatif. Tuhan benci Rasul Paulus. Kalau kasih Tuhan kepada anak-anaknya diukur dari kelimpahan harta, kesehatan dan kenyamanan hidup, ya. Makanya orang ngomong kita ini dikasih, makanya kita dilimpahi, kesehatan kita dijaga, kesehatan kita yang jaga, ya. Kenyamanan hidup, pastilah Tuhan benci Rasul Paulus dan Tuhan marah amat sangat padanya. Loh kenapa Pak Michael Sony? Kok begitu? Ya karena Rasul Paulus itu miskin, dia sakit-sakitan pada saat pelayanan, dan hidupnya tidak nyaman. Di penjara banding kepalanya lepas akhirnya di Roma. Semua dia lakukan karena kecintaannya pada Yahweh Elohim, pada Yeshua Mesias Adonai. Makanya wearing a cross will not make you disciples, carrying your cross does. Ya, pakai kalung salib tidak membuat engkau jadi murid, tetapi engkau pikul salib. Bagian terakhir, the prosperity gospel over material blessing. Pengajaran kelimpahan ngajar mengenai berkat material. Mereka pakai ayat-ayat perjanjian lama. Ayat-ayat yang ditujukan kepada, bukan kepada orang-orang Kristen, tapi kepada umat Israel. Memang janji Tuhan kepada umat Israel, itu material blessing. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Lihat, bayangin saudara. Kayak gitu. Makanya dikatakan, apa yang kau perbuat berhasil, kau kan jadi kepala, bukan jadi ekor. Tapi kau jadi kepala, bukan jadi ekor, saudara mesti ngelihat. Yosua berpeluh, berdarah-darah, memasuki Israel. Memasuki tanah Kanaan. Jadi makanya, itu berkat untuk Israel. Jangan kita ngambil. Janjinya ke sana. The biblical gospel promises eternal blessing. Di mana sih kita bisa nikmat? Makanya kalau orang katakan, oh hadirat Tuhan tuh hanya hari Minggu, salah. Hadirat Tuhan tuh 24 jam sehari, 24/7. Dan kita bisa lihat penyertaan, hikmat, akal, pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Dan lebih lagi, langit baru. Makanya orang-orang Kristen, kalau dia mengenal Tuhan, ada ketenangan dalam batin dia. Untuk apa? Menyambut hari kematian. Karena itu bisa terjadi kapan saja. Saya dengar sebuah cerita, saya dengan istri saya senyum pada saat melayat. Ada yang cerita, ada kakek nenek yang sudah tua, saling menolong. Waktu itu istrinya jatuh, terus dia berusaha
tak gendong ya. Begitu digendong, suaminya ikut jatuh. Dan mereka berdua meninggal, beda 15 menit. Ya. Orang bilang so sweet, tetapi saya melihatnya ada kesiapan. Orang Kristen yang tidak takut pada kematian itu percaya kepada siapa yang ada di balik kematian. Siapa yang dia akan jumpai di balik. The prosperity gospel over physical healing. Andai kata gini, Tuhan sembuhkan saya. Yang dewasa itu berani ngomong, kalau Tuhan tidak sembuhkan saya, aku tetap Tuhan saya. Selamanya kau Tuhanku yang berkuasa. Ini luar biasa. The biblical gospel promises spiritual healing. Kita sembuh batin kita. Kerusakan karakter kita sembuh. Itu yang utama, saudara. Lihat, ada duri dalam daging pada Rasul Paulus. Dia sudah minta. Tapi Tuhan bilang, cukup. The prosperity gospel leads to death. The biblical gospel leads to life. Ya, susah memang menerima kebenaran yang saya bagikan hari ini. Karena banyak when the lies were exactly what you wanted to hear. Susah kalau kita mau menerima kebenaran. Kalau ternyata selama ini, ya saudara lebih senang pada kebohongan. Nyaman. Ya, janji. Makanya dinubuati berapa kali, nggak terjadi juga. Oke. Yuk, saudara, waspadai. Saya nggak selesai, masih ada sekitar 35 lagi slide ya. Saya mungkin 2 minggu depan saya akan bagikan. Ya, tetap bertumbuh ya, saudara. Nggak bisa sehari untuk menghadapi saudara menang terhadap seks dan materialisme. Ya, Pak Michael Sony, kalau kelimpahan boleh nggak orang Kristen? Boleh. Dan itu memang berkat Tuhan. Tetapi kita tidak terikat kepada mata. Andai kata kita diberkati, maka kita akan mikir, berkat ini untuk apa? Untuk siapa? Ada banyak Lazarus di sekitar kita yang bisa kita bantu. Di 9, salah satunya adalah, wah ada orang yang nggak bisa nyekolahin anak. Wah, yuk kita bantu. Wah, dan itu menyenangkan. Oh ya, ini kita lagi mau ke Jombang, ke daerahnya Sam, ke Tebel di sana. Ada banyak mualafisasi. Bapak Ibu yang mau bantu untuk pembiayaan, silakan. Saudara nanti akan dibagikan. Pembiayaan, silakan. Karena kenapa? Kita akan mengajar anak-anak di Jombang menghentikan mualafisasi yang terjadi di antara mereka. Orang-orang yang dulu setia sama Tuhan, gara-gara mau kawin, pindah agama. Orang-orang yang on fire, sekarang dijabat. Bayangkan. Makanya kalau saudara mau bantu pekerjaan Tuhan, uangnya nggak lari ke saya. Enggak. Jadi pada malam hari ini, ayo saudara, kita sama-sama rawat jalan. Kita menang. Kalau saudara punya masalah di hal-hal seksual, saudara datang kepada Tuhan, Tuhan, Roh Kudusmu tolong aku mau sembuh, aku mau pulih. Saudara yang sudah keracunan materialisme, yang saudara nggak bisa, kalau nggak apa, kalau nggak saudara diakui oleh sekelilingmu sebagai sambadi, dan itu bisa berupa apa? Yuk, saudara. Saya ajak saudara berdoa sebelum saya serahkan ke Benny dengan Dr. Lu. Terima kasih pada malam hari ini. Terima kasih untuk berita kebenaran firman Tuhan di balik pengajaran yang ada. Kami mau betul-betul kudus di hadapan sebagai perawan suci yang menantikan kedatangan, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu sabar membimbing kami, sehingga kami mengalami keserupaan dengan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kepada Benny. Amin. Thank you, Kak Son. Luar biasa berkat sharingnya malam ini. Memang banyak yang mengira tentang akhir zaman ini dihubungkan dengan paus, Kak Son. Baru tadi pagi lagi ribut di grup gereja tentang kesepakatan antara Pope Francis dengan salah satu Sheikh di Arab Saudi, kalau nggak salah dia tanda tangan ini Human Fraternity. Itu yang banyak mengira jadi one world religion, apakah itu? Lagi ribut tadi pagi. Nah, tapi ada satu hal yang saya terberkati malam ini adalah bagaimana tadi Kak Son sempat sampaikan tadi adalah
kita ini ibaratnya kalau saya simpulkan sendiri itu harus mempersiapkan diri ketika kita itu mau terima berkat, apa ya, maksudnya harus mau berubah dulu gitu Kak. Mau dibentuk dulu supaya kita menjadi benar. Secara spiritual kita memiliki prioritas yang benar dulu di hadapan Tuhan gitu ya Kak ya. Jadi supaya apa namanya, jadi kita ketika terima berkat itu enggak malah jatuh dalam dosa dan tidak semakin jauh dari Tuhan. Itu sih yang saya diberkati malam ini dengan apa yang dibagikan oleh Kason. Kelihatannya sudah ada beberapa yang ada yang tanya tadi Kak. Dari Esther, izin bertanya, beberapa pendeta memakai Matius 19 ayat 29 Kak Son untuk janji materi. Ini gimana relevansinya dengan ayat tersebut ya? Kita ngelihat ya, dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan meroleh hidup yang kekal. Kalau ayat ini dibaca dari atas, luar biasa. Kalau dibaca satu perikop, itu luar biasa. Dibaca satu pasal, luar biasa. Sebelumnya ada peristiwa ayat 21, jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali. Jangan pernah lupa, ini bicara mengenai apa? Jadi kalau bicara mengenai upah mengikut Yesus, kita mesti ngelihat ketika ayat ini diperkosa, setiap orang yang karena namaku, lihat banyak orang-orang yang di daerah non-Kristen, mereka mengalami aniaya, mereka ditolak oleh ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, dan saudaranya perempuan, akan terima kembali 100 kali lipat. Itu bicara mengenai apa? Pertama, bicara mengenai kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan cash di muka bumi, istilahnya substitusi. Kalau kamu ditinggal bapakmu, kamu tak kasih 1 miliar. Kalau kamu ditinggal ibumu, saya kasih 2 miliar. Kalau kamu ditinggalkan seluruh keluarga, kamu saya kasih Bitcoin. Gitu, nggak ada yang seperti itu. Makanya kebenaran firman Tuhannya ini jadi sumir. Kenapa jadi sumir? Ya gimana nggak jadi sumir? Karena dimainkan, di mana Tuhan pernah menjanjikan financial breakthrough pada saat mengikut Tuhan. Nggak ada penolakan-penolakan ini. Artinya kenapa? Kalau dia mengambil sikap di keluarga yang betul-betul tentu dengan kasih, mengambil sikap dengan sungguh-sungguh, dia akan dapatkan kembali semua yang luar biasa di langit baru. Seperti itu Bu Esther. Jadi ayat ini dipakai, wah mengerikan. Ya, mau dapat 100 kali lipat, meroleh hidup yang kekal. Sekarang coba saja saya tanya Beni, seumur hidupnya Beni, orang-orang yang ikut Yesus di daerah Beni ada daerah yang berkepercayaan yang lain, yang minoritasnya luar biasa. Tanya, ada orang yang jadi Kristen dikembaliin gitu, misalnya dia tinggalkan keluarga, tiba-tiba jadi kaya raya gitu? Nggak ada. Kalau mau kaya kerja, kalau mau cantik mandi. Gitu ya. Ya, makasih Kak Son. Ya. Apakah sudah menjawab, Esther? Esther, monggo yang mau pelayanan ke daerah ini masalahnya. Ini loh Pak, kadang yang di Markus pasal 10 itu kan dikatakan yang pada saat ini juga, pada masa ini juga menerima kembali. Itu biasanya sama pendeta-pendeta itu. Markus pasal 10 ayat 29. Itu kan tadi konteksnya bahwa yang di Matius itu kan di sini konteksnya adalah soal orang kaya yang disuruh membagi-bagikan harta. Nah, terus Petrus ini tanya, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Nah, oke, kalau yang di Markus ini dikatakan gini, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibunya, bapaknya, anaknya, ladangnya, orang itu pada masa sekarang ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat.
rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, pernah nggak ngeliat seorang Kristen punya ibu 100? Pernah nggak melihat orang Kristen punya saudara 100 secara harafiah ibu kandung? Nah, kalau seorang Kristen tidak pernah punya ibu kandung secara harafiah, maka jangan diartikan rumah dapat ladang juga harafiah. Apakah Tuhan mengganti ketika misalnya seorang ya misalnya jadi Kristen lalu dia setelah dia jadi Kristen kan ada orang-orang yang ditolak sama keluarganya, dibuang sama keluarganya kan? Ya kan? Jadi dia kehilangan ibu kandung. Nah, ibu asli, ibu harafiahnya ya. Pernah nggak lihat ada orang Kristen yang dapetin ibu kandung 100, ada 100 ibunya? Nggak kan? Nggak ada kan? Nah, artinya jangan, kalau itu kan ibu rohani misalnya. Nah, oke, kalau ibu rohani, kalau gitu rumah juga harusnya saudara juga saudara rohani kan? Rumah ladang juga kan rohani juga dong. Masa yang rumahnya maunya harafiah, ibunya ibu rohani, saudaranya saudara rohani gitu kan? Harus konsisten. Ya. Nah, sama seperti misalnya ketika Paulus menasihati muridnya ya, anggaplah perempuan-perempuan tua itu sebagai ibumu, jangan keras sama mereka. Anggaplah perempuan-perempuan muda itu sebagai saudaramu. Jadi ketika kita ikut Tuhan, mungkin ada orang-orang yang kehilangan keluarganya, tapi mendapatkan keluarga di dalam Tuhan. Saya sama Kak Sony kemana-mana itu diterima, bisa nginep kalau misalnya nggak sempat pesan hotel, bisa diterima di rumah siapa aja. Nah itu kan dapat rumah di mana-mana punya rumah. Nah, sekalipun di sini harus diingat lagi, apalagi kalau ambil ayat yang Markus ini nih, ayat yang Markus ini keras, karena ada kata-kata yang lain daripada yang lain dibanding dengan Matius 19 dan Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Di Markus ini ada kata-kata gini, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Nah, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, jadi kalau dikatakan dia akan menerima ini. Nah, itu bisa jadi adalah saudara-saudara seiman atau bisa jadi menerima upahnya itu nanti. Gitu. Paham ya, Bu Esther ya? Paham. Jadi dipelintir ya, Mang. Iya, makanya kalau tidak bisa, kalau seperti inilah, kalau tidak bisa dihentikan lewat kekerasan, ya pakai kenikmatan. Iya, buktinya apa? Kekristenan rusak pada saat jadi agama. Ya, sampai sekarang turun. Kekristenan itu jauh dari kebenaran. Makanya ini diajarkan kok asing. Andai kata Yesus sekarang datang khotbah di gereja, pasti Yesus dikatakan sesat. Kenapa? Ya karena tidak populer. Mungkin kalau Yesus jadi diundang kemana-mana, mungkin jadwalnya banyak diblok. Kenapa? Ini aneh ini, gitu loh. Sederhana, aneh gitu loh kan. Kenapa? Karena nggak ngajarin seperti yang populer gitu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Esther. Iya, sempat pernah ngadepin rekan di gereja seperti ini juga Kak. Dulu dari agama lain masuk ke Kristen karena dijanjiin berkat yang luar biasa. Terus tanya sama saya, Pak, saya udah ke gereja bertahun-tahun kok nasib saya enggak berubah. Lah. Itu waktu saya jelaskan, saya tanya balik, gimana Pak? Pahit enggak? Ikut Tuhan rasa gimana sekarang kalau sudah tahu kebenarannya? Pahit ya? Ya memang ikut Tuhan enggak gampang sih gitu. Perlu perjuangan. Jadi orang Kristen itu enggak seperti yang digambarkan ketika dulu di Injili, saya bilang itu. Berat jadi kita ini jadi anak Tuhan itu dituntut lebih. Makanya kan nggak boleh toh Ben. Jangan jadi Kristen gara-gara apa? Gara-gara beras 5 kilo, minyak 2 liter, gula 1 kilo. Jangan. Karena gitu, jadi Kristen tuh karena kenal sama Tuhan Yesus. Gitu. Betul Kak, betul. Itu verisos tadi ditanyai sama Bu Esther. Verisos itu artinya berkualitas tinggi. Ya, jadi supaya manusia batiniah kita itu berkualitas tinggi.
Dan itu nggak bisa kalau nggak didampingi oleh Roh Kudus. Ya, monggo Ben. Ya, belum ada pertanyaan lagi, Kak. Itu ada komen tuh, ada komen dibacain tuh. Oh, doa Bapak kami, ada Tuhan aneh yang ngajari doa kok cuma cukup tok, Mbok yang melimpah gitu. Bapak kami. Cukupkanlah kami berkah kami hari ini tuh. Lah iya tuh, kata cukup itu tanda kedewasaan. Makanya kita tuh mau jadi mempelai. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Kata cukup itu orang, makanya gini loh. Orang Kristen itu yang dewasa adalah Kristen yang mengerti kata cukup. Ya, saudara nggak akan mengerti arti kata cukup sebelum saudara yang mengerti yang namanya apa, mengalami yang namanya kekurangan. Betul. Kalau saudara mengalami yang namanya kekurangan, baru saudara mengerti yang artinya cukup. Saudara tidak tahu nilai kesehatan kalau saudara tidak tahu yang namanya apa, sakit. Gitu. Jadi betul-betul saudara tidak pernah menghargai oksigen itu ada sampai kena COVID varian D yang lalu. Saya masih ingat nyari tabung itu di mana-mana. Buat adik-adik rohani yang terkena saat itu. Sampai itu Lazarus, oh bukan, apa ya, Silas waktu itu. Silas harus bawa tabung, naik sepeda motor, antri. Makanya kata cukup itu ya, Tuhannya aneh memang, tapi Tuhan itu ngajari. Tuhan itu adalah Tuhan yang menuntut kedewasaan. Tuhan yang menuntut kesempurnaan. Ya, jadi selamat berjuang, waspada. Ya, silakan. Ini ada yang komen, Kak, dari Kak Eleazar. Mungkin yang perlu dijelaskan di Yohanes 10 ayat 10 itu tentang bios versus zoe. Oh iya, jadi gini, yuk kita buka sama-sama. Yohanes 10 ayat 10. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, ya, dikasih tahu membunuh, mencuri dan membunuh dan membinasakan, ya. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, ya. Karena pernah bahas mengenai gembala, dia itu adalah jadi pintunya, ya. Nggak mungkin ada domba yang keluar masuk tanpa melewati itu. Nah, tanpa melewati gembalanya. Makanya kata-kata ini luar data. Pencuri datang, ya, hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada degradasi yang paling parah sampai membinasakan, artinya sampai tidak bisa diselamatkan lagi. Yesus datang supaya mereka punya hidup. Hidup ini biasanya diterjemahkan sebagai bios. Makanya ada kata biologi, ya, ilmu mengenai kehidupan. Tetapi kata hidup yang di sini dipakai kata zoe. Nah, zoe ini bicara mengenai ya hidup manusia batinia kita gitu loh ya. Nah, itu nilainya kekal. Bios itu tidak kekal. Bios itu 70-80. Tapi hidup zoe ini yang sampai nanti kita bawa ke kekal dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, zoe ini yang didandani sama Tuhan lewat apa? Berbagai peristiwa hidup. Lewat apa? Berbagai didikan. Bios tidak kekal, zoe kekal. Maka dari itu dikatakan supaya ya zoe-nya dipunyai dalam segala kelimpahan. Zoe ini sampai berkualitas tinggi. Berkualitas tinggi seperti apa? Yaitu sampai menjadi seperti Yesus. Mengalami keserupaan seperti Yesus. Thank you ya Sam untuk mengingatkan. Tuhan berkati. Ya, ini tadi Kak, tentang one world religion itu gimana? Oh, one world religion. Nah, tanya sekarang. Tanya. Ben, pernah nggak di daerahnya Bedi di Lombok, orang masuk Kristen dan orang ribut? Pernah. Pernah. Ributnya luar biasa enggak? Luar biasa. Ya, pernah nggak ada, dan pernah dengar ada pembangunan rumah ibadah, terus kemudian dari kepercayaan yang lain ribut? Pernah. Pernah. Nah, saya tanya, pernah nggak di pulaumu terjadi kerusuhan gara-gara konflik agama? Pernah. Pernah. Soalnya rumah yang terbakar pertama kali itu rumahnya kakak saya. Ya, jadi saya tahu sekali. Nah, tanya sekarang, itu satu orang pindah agama ribut. Apalagi ketika agama-agama ditiadakan dan menjadi satu agama.
Ide dari mana one world religion? One world religion itu apa, saudara? One word, satu kepercayaan, satu agama dunia. Apa itu namanya, saudara? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Kayak lagunya ini loh, saudara. Dangdut is the music of my country gitu. Dipersatukan oleh dangdut is the music of my country gitu loh. Jadi pokoknya goyang kalau ketemu. Gara-gara di istana itu ojo disanding-sandingke. Nah, seperti itu. Yang bisa menjadikan kita satu itu adalah apa? Yaitu keinginan mata, keinginan daging, sama keangkuhan hidup. Itu yang bisa. Kalau penganiayaan, enggak ada orang mau dianiaya. Tetapi begitu kesenangan, wah itu orang banyak antri. Makanya dikatakan mengenai one world religion. Terus yang dituduh adalah apa? Yang dituduh adalah Katolik, itu naif. Wah itu model ibadahnya beda. Sama dengan Ortodoks, sama dengan Koptik. Mereka juga punya paus. Oh, pakai relik-relik. Mereka percaya. Ada orang-orang suci. Ada, tiga-tiganya juga ada. Gitu loh. Jadi kalau mau nuduh itu mesti pinter dulu gitu. Mesti pinter dulu. Nuduhnya nuduh sembarangan seperti itu. Makanya ke Israel nih, waktu itu ke Israel. Begitu masuk Bethlehem, orang ada yang berbahasa roh. Kenapa kok berbahasa roh? Kok kayak kelenteng ya katanya gitu. Ini kelenteng Kristen katanya. Saya bilang, kamu enggak tahu. Inilah cara orang-orang di sana untuk menghormati Tuhan. Di kelas pujian penyembahan saya bilang, siapa di sini yang bisa nembang bahasa Jawa? Saya kasih buku. Nembang bahasa Jawa. Yang satunya baca, yang satunya, wah luar biasa. Nah, orang nggak ngerti bahasa Jawa, dengar begitu. Oh, ngucapin mantra ini. Nah, karena nggak ngerti. Jadi kalau one word religion, one word currency, mana sih ada? Di Alkitab ditulis gitu. Mereka tidak dapat berjual beli dalam arti berdagang itu, padahal dikatakan mengenai kejatuhannya Lucifer waktu itu juga dengan dagangmu yang besar. Dia berspekulasi. Bahkan dikatakan Babel itu juga berdagang. Nah, makanya kalau kita bicara mengenai satu mata uang, satu agama, satu tempat ibadah. Di grup 9 saya bagi red heifer. Red heifer itu diternakkan di Amerika dan dibawa ke Israel oleh para pemercaya bahwa mereka akan mendirikan bangunan bait suci ketiga. Ya kita tidak pernah ada loh dikatakan pembangunan bait suci ketiga itu adalah mempercepat kedatangan Tuhan. Tidak. Bahkan di Alkitab mencatat malah justru jumlah bilangan orang-orang yang hidupnya kudus dan berkenan di hadapan Allah itu yang mempercepat kedatangan Tuhan, ditambahkan bilangannya. Makanya kalau ada orang-orang Kristen ikut bantu, waduh buat apa nanti buat apa begitu? Oh nanti peminasa keji berdiri di tempat kudus, sudah dari dulu peminasa keji berdiri di tempat kudus. Dan sekarang siapa yang berdiri di tempat kudus? Kenapa mesti nunggu antikristus? Pak ini kan iya. Coba cek antikristus itu apa dulu. Coba lihat rekamannya yang Kak Anu bagikan di YouTube. Gitu dong. Gampang setan itu menjatuhkan. Kenapa? Menjatuhkan orang Kristen. Udahlah pakai ayat gitu, orang Kristen yang nggak buka Alkitab, orang Kristen nggak belajar, gampang disesatkan. Apalagi dengan perkataan, ini kata Tuhan. Kan ada tuh kasus, kata Tuhan, suamimu itu punya aku katanya. Ini bukan suamiku yang benar. Loh, ngawur. Nah, makanya mengenai one world religion, saya katakan orang satu aja nih, apalagi seperempat bumi. Coba agamanya disatukan sama Kristen, agamanya disatukan sama Katolik, sama Hindu, sama Buddha, sama kepercayaan, ya sama Kabalah dan lain sebagainya. Terus kemudian apa? Wah, tata cara agamanya niru agama yang itu. Yang lain ribut. Dipikir orang satu dunia goblok apa ya? Yang mau ngikutin gitu kan enggak. Ayo ikut satu ibadahnya. Yo, doa Bapa kami di mix. Ya, nggak bisa, saudara. Orang kepercayaannya saudara sepupu kita, saudara kita itu Sunni sama Syiah aja beda kok, ribut kok mereka. Demikian. Langsung ditutup dalam doa aja Kak Sony. Baik, kalau begitu kita tutup dalam doa ya. Kami bersyukur untuk malam ini, bersyukur untuk penyertaan-Mu, bersyukur untuk pengenalan firman Tuhan, bersyukur untuk bahkan teguran. Kami mau tumbuh dan kami benar-benar
benar-benar ingin mengikuti jejak-Mu. Yes. Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang mendampingi kami. Kami percaya satu ketika kami akan didapati setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Hamba minta berkat untuk adik-adik hamba yang mengikuti pemuritan malam ini. Engkau berkati mereka, Tuhan. Apa yang mereka kerjakan buat Engkau, itu ibadah mereka. Setiap hari mereka melakukan apa yang mereka lakukan, karena mereka sungguh-sungguh bekerja, mereka melakukan buat-Mu, buat itu berhasil. Dan Tuhan, hamba percaya ada kesembuhan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan itu terjadi. Dan kalau ini didikan, maka ajari kami melihat sisi yang benar dari sebuah didikan. Terima kasih. Istri, suami, anak-anak diberkati juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup acara ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup selama. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semuanya.